few moments later. I got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang studi kritis aliran tarekat di Indonesia. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian tarekat, sejarah, dan perkembangannya. Tarekat atau tarekoh artinya jalan. Jalan di sini maksudnya adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan ibadah sesuai ajaran Nabi. Tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi. Tarekoh kemudian mengandung arti organisasi atau tarekat. Tarekat disebut juga dengan suluk yang artinya kumpulan tata cara dan aturan yang berkaitan dengan bagian-bagian di dalam tasawuf. Tarekat muncul karena adanya pandangan dari para tokoh sufi yang beraneka ragam, meskipun pada hakikatnya bertujuan sama, yakni menuju makrifat kepada Allah. Hal serupa juga terjadi pada orang-orang salaf, murakalim, dan filsuf. Tarekat di Indonesia. Kedatangan tasawuf di Indonesia telah dapat diketahui sejak abad ke-12 dengan kehadiran Syekh Abdul Arif yang kemudian disusul oleh Syekh Ismail pada abad ke-13. Pertumbuhan dan perkembangan tarekat di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan di negara-negara Islam. Setiap putra Indonesia yang kembali dari menuntut ilmu di Mekah dapat dipastikan membawa ijazah dari syekhnya untuk mengajarkan tarekat tertentu di Indonesia. Materi selanjutnya adalah aliran-aliran tarekat. Aliran tarekat yang pertama adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah adalah tarekat tertua yang didirikan oleh seorang waliullah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memerintahkan kepada muridnya agar senantiasa berzikir setiap siang dan malam hari, serta setiap setelah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah tarekat Rifaiyah. Tarekat ini didirikan oleh Sayyid Ahmad Al-Rifai dengan prinsip utamanya adalah mengajak umat Islam untuk beriman dan mengikuti sunnah Rasul, menjaga rukun Islam, berpegang kepada hak dan meninggalkan yang batil. Yang ketiga, tarekat Tijaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Sayyid Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani. Pada tahun 1196, Syekh Al-Tijani pergi ke suatu tempat di padang Sahara, yang dimana di tempat itu tinggallah seorang waliullah, yaitu Abu Sangnum. Di sana, beliau mendapat suatu anugerah yang sangat besar, yaitu bisa bersua dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Selanjutnya, tarekat Hadadiyah didirikan oleh Syed Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau merupakan pencipta Rotibul Haddad, zikir yang menjadi ikon dari tarekat ini. Biasanya zikir ini dibaca sehabis maghrib ataupun sehabis isya. Yang selanjutnya, tarekat Naksabandiyah. Tarekat ini berkembang di Indonesia, dipelopori oleh Syekh Yusuf Makassari. Syekh Yusuf berasal dari kerajaan Islam Goa, Sulawesi Selatan. Beliau menerima ijazah dari Syekh Muhammad Abd al-Baqi di Yaman. Selanjutnya, tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini hanya menyebar di kalangan orang Makassar dan sedikit orang Bugis. Para khalifahnya yang diangkat terdiri dari orang Makassar, sehingga secara etnis tarekat ini dikaitkan dengan suku tersebut. Guru beliau, Syekh Abu Al-Baqarah Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy, bergelar Taj Al-Khalwati, sehingga namanya menjadi Syekh Yusuf Taj Al-Khalwati. Tarekat yang terakhir adalah tarekat Qadariyah Naksabandiyah. Tarekat ini merupakan tarekat gabungan dari tarekat Qadariyah dan tarekat Naksabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh orang Indonesia asli, yaitu Ahmad Khatib Ibn Al-Ghaffar Sabbas, yang bermukim dan mengajar di Mekah pada pertengahan abad ke-19. Tarekat ini juga bisa disebut dengan tarekat Sambasiyah. Baiklah, yang dibahas selanjutnya adalah studi kritis aliran-aliran tarekat. Berikut ini terdapat beberapa studi kritis terhadap aliran-aliran tarekat masa kini, yaitu: yang pertama, kritik 3 organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Khususnya di Indonesia, sejak munculnya berbagai macam gerakan pembaruan Islam
yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi sosial keagamaan yang dilatar belakangi semangat modernisme. Penghujatan terhadap tarekat dan tasawuf gencar dilaksanakan. Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama adalah 3 di antara organisasi Islam yang mensponsori gerakan tersebut. Sebagai organisasi Puritan yang berslogan memurnikan kembali ajaran Islam dalam semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ketiga organisasi masa Islam itu mengeluarkan kritik terhadap keberadaan tarekat dan tasawuf walaupun dengan variasi kritikan yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, kritik Wahabisme terhadap aliran tarekat. Semenjak munculnya gerakan pembaruan Islam yang diilhami oleh gerakan Wahabisme dari timur pada awal abad ke-20, aliran keagamaan yang cenderung sufistik, termasuk tarekat dalam Islam yang terus terpojokkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Aliran ini dipandang bertentangan dengan semangat pembaruan yang cenderung modernis dan bahkan terkesan revolusioner. Para penganut aliran ini dinilai banyak melakukan kompromi ajaran secara teologis, dapat mengotori kemurnian ajaran ibadah umat Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah kritik dari tokoh-tokoh organisasi Islam di Indonesia. Dalam pandangan salah seorang tokoh Persatuan Islam, tasawuf dan tarekat yang dibuat umat Islam mempunyai landasan pemikiran yang bercorak panteistis, yaitu corak pemikiran yang memandang Tuhan berada di setiap benda di alam ini. Semua aliran tasawuf dan tarekat mengajarkan Wahdatul Ittihad, Al-Hulul, dan Al-Liga. Inti ajaran semua bersifat panteistis. Pandangan tersebut merupakan hasil dari konsepsi filsafat monisme, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa Tuhan dan alam adalah satu. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa secara historis, monisme dan panteisme merupakan esensi dari ajaran agama Hindu. Dalam kitab ajaran Hindu dengan jelas bahwa Tuhan menjelma di berbagai bentuk kehidupan di bumi dan langit, baik dalam bentuk benda-benda yang ada di sekitar manusia maupun yang terdapat pada diri manusianya sendiri.